Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa obrolan DPRD Kota Yogyakarta, kembali lagi kita bertemu di kesempatan kali ini dalam acara obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Bersama dengan saya hari ini saya ditemani rekan saya, Ketua Komisi C, Ibu Riri Banowati, Sarjana Hukum. Selamat sore. Selamat sore Pak Danang. Dan didampingi oleh anggota Komisi C dari fraksi PKS, Bapak Cahyo Wibowo. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengupas beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kemitraan Komisi C yang bergerak di dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta. Tentu saja nanti ada yang sangat krusial ke depannya, yaitu terkait dengan penanganan persampahan di Kota Yogyakarta. Ini nanti menjadi bagian tersendiri lah di segmen rencana ke depannya. Yang pertama akan saya sampaikan beberapa hal terkait evaluasi kinerja OPD, organisasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan wilayah di Kota Yogyakarta. Akan saya sampaikan kepada Ibu Riri terkait hal tersebut, karena beliau adalah Ketua Komisi C atau Komisi Pembangunan. Kira-kira bagaimana Bu Riri evaluasi 2 tahun ini setelah dilanda pandemi dan refocusing anggaran ini, apakah kegiatan pembangunan masih tetap on the track atau memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi untuk refocusing? Ya. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak Danang. Jadi terkait kegiatan atau program pekerja dari Dinas PU PKP ya terutama, karena ini kan membicarakan terkait infrastruktur, banyak sekali yang direfocusing dan dialihkan untuk penanganan pandemi. Tetapi kami Komisi C tetap mendorong untuk menganggarkan anggaran insidentil lebih banyak, karena itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi anggaran yang cukup besar ditunda dulu lah, karena terkait anggaran yang harus disesuaikan, begitu ya Pak ya. Ya, ini juga begini Bu. Ya. Di sebagian besar kabupaten kota itu di bulan-bulan akhir tahun anggaran itu kadang-kadang mengalami situasi yang tidak terduga karena kebencanaan. Contoh situasi saat ini, intensitas hujan yang tiba-tiba naik, yang tidak menentu. Nah, 2 tahun terakhir gimana ini Bu Dini penanggulangan? Ya, alhamdulillah beberapa misalnya ada talut yang jebol dan lain-lain itu bisa diselesaikan atau memang sudah dianggarkan oleh BPBD. Jadi setiap tahun itu BPBD itu menganggarkan ada 3 untuk perbaikan talut. Nah, nanti di perubahan misalnya memang memerlukan ditambahkan lagi. Tetapi memang kalau tidak bisa dipakai oleh yang tidak bisa memanfaatkan anggaran BPBD dengan Dinas PU PKP, jadi ikut support juga. Tapi kan ini 3 sungai di Kota Yogyakarta itu kan wilayahnya ada 2 institusi yang menaungi, itu BPWSO dan DIY. Ini caranya koordinasi gimana ini? Nah, terkait masalah itu memang salah satunya kendala itu ada di BWSO ya Pak ya. Tetapi memang kalau yang terkait dengan masyarakat, apalagi talut yang misalnya keselamatan masyarakat, dan itu tentunya tanggung jawab menjadi pemerintah kota khususnya Dinas PU PKP maupun BPBD menyelesaikan dulu gitu. Tapi komunikasi tetap berjalan dengan provinsi dan tetap dilaporkan ada satker dan lain sebagainya. Daripada nanti kena masalah ya Pak ya, tetap ada komunikasi. Karena kan itu nanti terkait dengan pemeriksaan gitu. Termasuk juga kewenangan juga. Nah, artinya begini, ini kan perlu disosialisasikan, karena masyarakat itu tidak pernah mengetahui kewenangannya itu, kan gitu.
sehingga ini perlu diinikan. Nah, menurut Mas Cahyo ini, Pak Cahyo, ada yang masih kurang nggak terkait dengan sosialisasi kewenangan itu? Karena kan ini juga masalah krusial kan gitu. Kita tidak tahu sampai dengan Desember intensitas hujan seperti apa, kemudian kekuatan talut dan lain sebagainya, ini menjadi persoalan di Kota Yogyakarta. Kira-kira butuh tidak sosialisasi itu kepada masyarakat? Jadi saya ingat karena ketika awal-awal dulu Komisi C, ketika kita melakukan rapat dengan PKP, problematika yang ada di Kota Yogyakarta itu kan cukup banyak ya. Ini adalah terkait dengan talutisasi yang banyak besar-besar. Nah, dulu kami ingat Komisi C melakukan kunjungan ke BBWSSO, BBWSSO ya, untuk mendapatkan kekuatan hukum ketika terjadi kerusakan talut yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, saya juga ingat ketika dulu kami melakukan konsultasi, maka dari BBWSSO itu sudah memberikan welcome, jadi membuka pintu selebar-lebarnya ketika memang ada kali-kali, sungai-sungai yang rusak di Kota Yogyakarta, maka sesungguhnya dinas terkait di Kota Yogyakarta bisa menindaklanjuti dengan memberikan permohonan untuk pengerjaan, sehingga nanti dari BBWSSO itu akan memberikan rekomendasi. Karena apa? Memang seluruh kali itu domainnya ada di BBWSSO, tetapi BBWSSO sendiri mempunyai kewenangan bahwa ketika anggarannya di atas 5 miliar itu dikerjakan oleh BBWSSO. Tetapi ketika anggarannya di bawah 5 miliar, maka itu bisa dianggarkan di APBD murni selama ada komunikasi, koordinasi antara pemerintah kota dengan BBWSSO, dan itu juga yang dilakukan di Cilacap. Oh begitu. Ya, artinya kan kalau Cilacap itu Cimanuk ya, Cimanuk sama Citandui kalau nggak salah itu dilewati. Nah ini dan di Kota Jogja ini kan padat penduduk Pak Cahyo. Iya, benar. Nah kalau tadi disampaikan anggaran sampai dengan 5 miliar. Nah kira-kira untuk penguatan talut sendiri kan gitu, di Kota Yogyakarta itu ada nggak sih perencanaannya? Nah, kalau sudah ada welcome gini kan, kita bisa merencanakan penguatan talut kan gitu. Gimana? Jadi menarik yang ditanyakan oleh Pak Ketua DPRD, Pak Bambang Supriyoto. Jadi saya sering melakukan analisis bahwa hampir rata-rata kerusakan sungai yang ada di Kota Yogyakarta itu tidak berdiri sendiri. Ada penyebabnya. Saya ambil contoh Kaliwinongo. Rata-rata Kaliwinongo itu rusaknya karena adanya saluran irigasi di atasnya yang bocor, sehingga kebocoran itu ketika tidak ditindaklanjuti, gogos akhirnya kerusakannya akan berpindah-pindah. Di sini rusak tanah. Nah, di sini memang diperlukan koordinasi lintas sektor, karena irigasi lebih domainnya ke provinsi. Sehingga memang untuk melakukan penanganan kerusakan-kerusakan di Kota Yogyakarta itu memang harus benar-benar tersistem dengan baik. Tidak non-sewu, bahasa kami tidak reaktif. Nah, pertanyaannya Bu Riri, kira-kira apa yang diutarakan Pak Cahyo tadi terprogram tidak dengan Bapeda? Ini kan perencanaan itu kan ada di Bapeda. Iya, benar. Mitra Bapeda itu kan Komisi C juga. Nah, itu kira-kira bagaimana untuk mengangkat persoalan ini supaya kita tidak tambah sulam. Tadi kalau bolak-balik ya Pak, ya benar. Jadi ini salah satu contoh aja ya, satu contoh. Di talut yang ada di Terban ya Pak Cahyo ya. Jadi kita pernah kunjungan ke lapangan ke Terban. Itu sudah dihitung lah berapa kira-kira biayanya, itu sekitar 5 miliar. Nah, BWSO juga datang juga ya, ikut juga ke sana, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Jadi sebabnya apa itu? Ya itu memang harus komunikasi yang insentif juga. Kira-kira sebagai fungsi pengawasan nih, jenengan. Kami selalu mendorong terus ya Pak ya, sama Bapeda juga kami tanyakan, begitu juga dengan Dinas PUPKP.
karena kami juga didesak oleh warga yang tinggal di Ya. karena itu cukup Cukup membahayakan. riskan ya, Iya, cukup iya. riskan. Ada rumah penduduk di atas, tebingnya ini terlalu curam dan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Itu dihitung-hitung sekitar 5 miliar. Dan kalau memang kalau pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan sih bisa sebenarnya. Tetapi kalau di atas 5 miliar kan bukan kewenangan kita lagi ya Pak ya. Tadi seperti yang di Itu tadi berkisar ya. iya, sekitar segitu. Nah, sampai sekarang belum ada tindak lanjut juga. Atau belum ada korban. Jadi, tapi kemarin itu Pak, itu pada saat kami kunjungan ke lapangan, itu kan sebelum pandemi. Iya. Nah, setelah pandemi kami ada Ada rencana fokus memang aja. konsultasi terkait permasalahan ini. Jadi, tapi belum sempet ya. Ya, Nah, lanjut banyak kegiatan lainnya. Ya, ya ini yang saya maksudkan kan kita mengevaluasi. Iya, benar. Karena sudah ada rencana tahun 2019. Oh ini masih semangatnya Dewan Baru kan gitu. Iya, benar. Nah, begitu kena pandemi ya, semuanya Tiarap. berubah. Berubah, iya. Pusing ya. Iya, kena refocusing ya. Artinya apa? Kita punya kesempatan kali ini kita menyampaikan kepada para pemirsa warga Kota Yogyakarta khususnya. Inilah kewenangan, keterbatasan kewenangan. Nah, saya kira hal ini bisa menjadi jembatan sementara untuk mensosialisasikan. Semoga kedepannya hal yang seperti ini bisa lebih awal dikomunikasikan sehingga masyarakat bisa mengetahui, oh ternyata ada kebatasan kewenangan dari pemerintah Kota Yogyakarta meskipun sudah berupaya, tetapi masih ada kewenangan yang ada keterbatasan kewenangan. Saya kira di segmen pertama ini cukup menarik. Kita berbicara masalah infrastruktur, di mana revitalisasi tepian sungai ini di perkotaan menjadi fokus utama kita. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa pihak yang terlibat di dalam hal tersebut. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tentu saja masih dengan obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Kita rehat sejenak.